Investasi langsung ini secara regulasi kami hanya bisa menempatkan maksimal 5% dari total dana kelolaan. Dan saat ini masih 0,1% gitu ya. Jadi ruang untuk kita kembangkan masih sangat besar. Untuk melakukan investasi langsung ini kita sudah melakukan tanda tangan MOU dengan beberapa pihak seperti dengan INA dan juga dengan grup Pertamina. Ya, perlu saya jelaskan di sini bahwa kita tidak punya rencana untuk menempatkan dana di INA, tapi kita akan melakukan co-investasi atau investasi bersama dengan INA. Tapi tentunya tidak eksklusif gitu ya. Artinya kalau ada opportunity lain ya kita tentunya akan lihat gitu. Baik, apakah ini termasuk dalam 0,1% yang tadi Bapak sampaikan atau ini di luar angka tersebut? Ya, saat ini masih 0,1%, padahal itu maksimum bisa kita tempatkan sampai 5%. Baik, untuk Pertamina sendiri seperti apa, Pak? Untuk Pertamina, kita melakukan MOU ini untuk membuat supaya pada saat Pertamina Group, misalnya anak-anak perusahaannya mau melakukan IPO, kita bisa melakukan pre-IPO investment misalnya ya. Itu hanya salah satu contoh gitu. Tapi secara umum kita tentunya terbuka juga untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain gitu. Ini Pertamina hanya salah satu contoh saja. Baik, untuk penempatan investasi langsung ini selain ke tadi INA ataupun Pertamina mungkin juga ada yang sudah disasar oleh BP Jam Sostek? Ya, kita sejauh ini hampir 1 tahun kita mempelajari berbagai opportunity yang ada, seperti misalnya di properti gitu ya, di perhotelan gitu, di Pulau Bali misalnya. Kita lihat bahwa harga-harga properti mulai turun gitu dan kita melihat ada kemungkinan untuk kita melakukan investasi di sana. Begitu juga dengan misalnya dengan Pemda gitu, kita menjajaki kerjasama juga untuk bisa melakukan investasi di proyek-proyek yang dipelopori oleh Pemda. Tapi tentunya harus dengan resiko yang terukur dan return yang cukup gitu ya untuk mengcover resiko tersebut. Bagaimana dengan investasi di luar negeri? Apakah sudah ada pertimbangan juga dari BP Jam Sostek? Ya, kalau memang untuk investasi luar negeri belum ada regulasi yang membolehkan hal tersebut. Tapi kami melihat bahwa dengan ukuran dana kelolaan yang bisa mencapai 1.000 triliun di tahun 2026, kami melihat bahwa sudah diperlukan suatu regulasi yang bisa membolehkan kami untuk berinvestasi di luar negeri. Kenapa? Karena seperti halnya misalnya seorang anak yang tumbuh gitu ya, dia akan kalau bajunya masih tetap baju yang sama, tentunya akan makin lama makin kekecilan gitu ya. Jadi saya memberikan analogi itu seperti halnya kita BP Jam Sostek dana kelolaan semakin hari itu semakin besar, sehingga kita tentunya memerlukan pasar lain yang bisa secara likuiditasnya, lalu juga jenis investasinya dan juga size-nya itu cukup bisa untuk kita lakukan investasi. Baik, apakah sudah ada analisa kira-kira kalau akan ada investasi di luar negeri, ini proyek seperti apa yang disasar atau skema investasi seperti apa? Ya, karena kami tentunya belum punya pengalaman untuk melakukan investasi di luar negeri. Kalau itu diperbolehkan, tentunya kita akan melakukannya melalui pihak ketiga atau investment management company gitu ya, atau fund manager eksternal untuk mengelola hal tersebut. Karena sambil kita misalnya kita melakukan penempatan tersebut, kita bisa belajar sehingga saya kira mungkin dalam waktu 5-10 tahun kita akan punya kapabilitas untuk melakukannya sendiri. Tapi saat ini kalaupun diperbolehkan, saya kira kita secara internal belum memiliki kemampuan untuk bisa melakukan investasi sendiri ke luar negeri. Jadi harus melalui fund manager atau pihak ketiga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.